Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 973. Mari Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 36 tahun, single tinggal di Tapanuli Utara. Shalom Bapak Rohaniku, senang bisa menyapa Bapak kembali di program Abam ini. To the point saja ya Pak, saya melihat perjuangan yang begitu berat buat Bapak untuk mendidik dan membiayai anak-anak STT Ekumene, dan berharap anak didik Bapak itu bisa kelak menjadi prajurit-prajurit Kristus di masa mendatang. Sungguh orang-orang militan seperti itu sangat dibutuhkan di zaman yang sudah rusak ini. Saya secara pribadi sangat mendukung dan berharap kelak akan ada Erastus lainnya sebagai pengganti Bapak. Saya percaya anak-anak sekolah tinggi teologi didikan Bapak ini pasti bisa menggantikan Bapak kelak. Amin. Bahkan kemungkinan besar bisa lebih militan dari Bapak. Amin. Karena apa? Karena mereka masih muda sudah mendengar pengajaran Bapak yang begitu luar biasa. Yang fokusnya adalah kesucian hidup. Sedangkan Bapak bisa mengerti ajaran seperti itu di usia yang sudah tidak muda lagi. Amin. Luar biasa. Ya. Terus Saya seperti terbeban atau terpanggil untuk membantu, tapi rasanya saya ini tidak mampu karena faktor ekonomi. Kalau boleh saya usul, ada begitu banyak pecinta suara kebenaran yang bukan jemaat Bapak, dan juga begitu banyak di luar sana yang sangat menyayangi Bapak, yang juga terberkati karena pengajaran Bapak. Kalau boleh saya usul kepada semua kita pecinta suara kebenaran yang diberkati dengan pengajaran Bapak Eras ini, mari kita bantu beliau dengan mengadakan GSR alias Gerakan Rp1.000 untuk membantu anak-anak STT didikan Pak Eras. Ya. Mari kita ringankan beban Pak Eras, kita semua sudah diberkati oleh pengajaran beliau, dan ini waktunya berjuang bersama memikul beban Pak Eras dan menangis bersama. wow. Dengan ini bisa meringankan beban Pak Eras supaya beliau bisa lebih fokus lagi untuk bisa mencari pesan Tuhan di Gunung Kudus Tuhan. Wah. Ini sering dengar khotbah kita nih. Iya. Terus Mungkin walaupun uangnya sudah terkumpul, uangnya tidak seberapa, tapi setidaknya bisa membantu meringankan beban Pak Eras. ya. Saya tahu banyak sekali para pecinta suara kebenaran yang mungkin berasal dari ekonomi tidak mampu. Tapi apalah arti Rp1.000 dibandingkan dengan berkat kekal yang kita dapat dari pengajaran Bapak Eras yang sangat kita sayangi ini. Semoga ada respon positif dari para pecinta suara kebenaran ini yang sayang Tuhan dan sayang Pak Eras. Oh iya Pak, ini asli dari pemikiran saya, bukan karena faktor atau pengaruh dari orang lain. Tapi kalau hal ini kurang berkenan di hati para pecinta suara kebenaran, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari saya pencari Tuhan. Ya. Ini baru 2 hari yang lalu ada yang orang-orang yang cukup bisa dipercaya menyarankan agar ada gerakan Rp1.000.000. Oh, iya. Rp1.000.000 kita bisa mengumpulkan 200 orang dari sekian banyak orang 1 juta itu bisa. Ini sekarang 1.000. Iya. Jadi mungkin kita nanti ada gini, ada 10 juta, ada 5, ada 1. Iya. Nah, itu nanti boleh mereka memilihnya. Iya. Atau mengisi kosong. Nah, ini kita akan lakukan. Harus segera. Iya. Thank you ya. Thank you. We love you. Kamu mengasihi saya pasti. Ya. Dari kalimatnya orang ini mengasihi kita. Iya. Tuhan berkati. Terus. Berikutnya dari seorang wanita usia 43 tahun, janda 2 anak, tinggal di Jakarta Pusat. Maaf Pak, saya mau tanya. Tuhan kan yang pilih kita buat ke bumi. Dari awal kita dipilih masuk ke rahim seorang ibu dan Tuhan sudah tahu semua yang akan terjadi sama kita di sepanjang hidup kita. Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita harus ada di dunia ini ya Pak? Ada lagi pertanyaan saya Pak. Sering saya dengar orang miskin yang nanti masuk surga, tapi kenapa orang miskin di dunia lebih banyak bikin dosa dibanding orang kaya? Dikarenakan orang miskin lebih sering mencuri, berbohong, dan lain-lain untuk mencari sesuap nasi. Sedangkan orang kaya berkecukupan, bisa dibilang jarang berbuat dosa karena apa saja bisa dibeli. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Coba ulangi, dari awal kita dipilih masuk ke rahim seorang ibu. Iya. Dan Tuhan sudah tahu semua akan terjadi di sepanjang hidup kita. Ya. Iya. Tuhan itu ada di luar waktu. Sekarang Tuhan sudah tahu Anda ini masuk surga atau masuk neraka. Tetapi jangan menghubungkan kemahatauan Tuhan dengan jalan hidup yang kita sedang jalani hari ini. Ya. Etika, kesantunan bertuhan, kita tidak boleh menghubungkan. Karena kita akan menjadi gila. Kalau nggak gila, kita bingung 1000 kebingungan. Karena tidak bisa nyambung.
Dan bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan untuk orang yang masuk neraka dan menyalahkan Tuhan kalau ada penderitaan. Kalau Tuhan sudah tahu kenapa kita harus ada di dunia ini ya Pak, Tuhan itu di luar waktu dan semua yang dilakukan itu pasti sempurna. Amin. Kita jangan memandang dari sudut pandang yang keliru. Ya. Tuhan di luar waktu, kita jalani saja hidup kita hari. Ya. Lalu mengenai orang miskin lebih banyak berbuat dosa ini tidak bisa dikatakan demikian. Tidak bisa. Memang lebih banyak orang miskin daripada orang kaya. Jadi kalau ada 5 orang kaya, tapi ada 100 orang miskin, biar kalau di jumlah dosanya banyak orang miskin, dalam bentuk akumulasi jumlah, ya kan? Tapi per individu tidak. Justru orang kaya itu sukar masuk surga. Salah kalau Anda berkata orang miskin lebih sukar masuk surga. Orang kaya yang dikatakan lebih sukar. Anda jangan berkata orang kaya lebih sedikit berbuat dosa. Orang kaya itu membuat bencana sehingga ada orang-orang miskin atau lebih banyak orang miskin. Orang kaya yang kolusi dengan pejabat. Korbannya luar biasa banyaknya. Mereka itu pembunuh yang tidak kelihatan. Ya, itu saja jawaban saya. Yang penting jalani hidupmu hari ini. Perhadapkan dirimu di hadapan Tuhan benar atau tidak. Itu yang penting. Teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 44 tahun, menikah memiliki 3 orang anak, jemaat dari salah satu gereja karismatik di Bandung. Akhir-akhir ini saya sering ribut sama istri. Permasalahan sepele, tapi sering ribut gara-gara istri selalu permasalahkan soal saya ingat mantan pacar saya dan menuduh yang tidak-tidak. Padahal saya sudah tidak ingat sama sekali. Jadi sekarang saya sama istri sering ribut gara-gara permasalahan sepele. Ya. Kamu salah. Kamu diam saja dan berkata buktikan mah. Udah. Jangan panjang lebar. Jangan berkata, kamu kok masih inget-inget bapak-bapak. Nggak usah. Diam saja lalu berkata, Mam, saya lagi mau hidup benar. Saya mau ikuti khotbahnya Pak Eras, mau hidup suci, pulang ke langit baru, bumi baru. Dia ngoceh lagi, kamu diam. Tapi kalau kau buka mulut, memang kamu juga tidak punya kebijakan yang baik. Ya. Setan itu bisa masuk pikiran pasangan hidup kita, lalu bisa merusak semua. Jadi jangan kita menggenapi rencana setan dengan menanggapi istri yang sedang senewen atau ya mau ribut, mau ngajak ribut. Jangan, diam. 3D, diam. Banyak keributan yang terjadi, tapi saya tidak bisa cerita semuanya. Jadi saya harus gimana ya Pak? Diam. Terus. Saya sudah sering kasih tahu, kasihan anak-anak. Tapi istri juga ada pemikirannya sendiri. Sering beda pendapat. Nggak usah adu pendapat. Pokoknya diam. Ya. Kamu ikut doa pagi nggak sih? Jam 5 pagi di truth.id. Kamu akan dapat kebijakan-kebijakan yang luar biasa dengan doa pagi. Ya. Plus doa pribadi. Wah, kamu akan dapat banyak kebijakan. Lakukan yang saya nasihatkan ini. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bijaksana. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 51 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Tangerang. Ya. Shalom Pastor Eras, saya mau tanya tentang ayat dalam Matius 9 ayat 30-31. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Pak, mengapa Tuhan Yesus melarang orang tersebut memberitakan perbuatan baik dia? Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus melarang supaya maksud utama kedatangan Tuhan Yesus jangan disalahartikan. Dia datang itu untuk menyelamatkan dosa. Memerdekakan manusia dari dosa. Tapi orang Yahudi menantikan Mesias dengan tujuan. Supaya mereka dibebaskan dari perbudakan, maksudnya penjajahan Romawi. Ini benturan, tabrakan. Kalau mereka melihat Yesus begitu luar biasa, seperti yang terjadi di Yohanes pasal 6, mereka ngangkat Yesus jadi raja. Raja versi mereka. Jadi jangan salah diartikan ayat ini ya. Karena ada orang yang mengatakan, Yesus melarang orang berbicara supaya orang tidak tahu kalau dirinya Tuhan. Ya. Kan bukan itu maksudnya.
Nah setelah kebangkitan baru dinyatakan terang-terangan dia Tuhan. Bukan itu maksudnya. Itu salah pandangan itu. Ya. Yesus melarang orang cerita supaya mereka tidak menanggapi salah misi utama kedatangan Tuhan. Dan jangan salah memahami kata Mesias atau Juru Selamat itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, teruskan. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 26 tahun, masih single, tinggal di Bekasi. Di Jemaat Rehoboth MAG ini Mall Gading ya? Iya. Oke. Shalom Pak Eras, sebelumnya Pak, saya habis putus dengan kekasih saya yang sudah saya jalani selama 3 tahun. Kami putus sebenarnya karena keadaan pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga saya yang tidak merestui hubungan kami. Dan dari pihak keluarga saya tidak merestui karena dia bukan dari suku Chinese, ditambah dia juga pernah kurang ajar dan tidak sopan terhadap keluarga saya. Dari pihak keluarga perempuan tidak menyukai saya karena saya dari keturunan Chinese, Pak. Mereka cukup rasis dengan suku ini. Dan sebenarnya Pak, pacar saya ini tetap ingin menjalani hubungan dengan saya, tapi saya adalah tipe orang yang suka menjalani hubungan yang sehat dan menjalani hubungan yang direstui pihak keluarga. Kalau dia pernah kurang ajar terhadap keluarga kamu, jangan teruskan. Bukan soal suku ya, itu karakter buruk. Kamu jangan teruskan. Belum nikah saja sudah berani kurang ajar. Kalau benar-benar kurang ajar ya, susah nanti kamu nikah dengan dia. Terus. Akhirnya saya diamkan dia, Pak, dan saya sempat berkata-kata tajam seperti saya sudah tidak menyukainya. Saya lakukan itu karena saya merasa hubungan ini tidak akan berjalan dengan baik dan juga terlalu toksik hubungan ini, Pak. Terlalu mahal harganya. Keluarganya pun juga rasis terhadap Anda. Terus. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang saya lakukan ini sudah benar atau tidak, Pak? Sudah benar. Tapi kamu nggak usah ucapkan kata-kata tajam. Kamu diam saja lalu bilang kita freeze dulu, cari Tuhan dulu. Begitu, nggak usah mengucapkan kata-kata yang tajam. Nah itu yang salah. Setajam apa saya tidak tahu. Terus. Untuk tidak melanjutkan hubungan ini, walaupun sebenarnya saya masih sangat menyukainya, Pak. Saya kira berhenti dulu. Kalau dia wanita yang berani kurang ajar terhadap keluarga kamu, itu sudah isyarat buruk yang kamu tidak boleh teruskan. Dia sekarang tidak mau dihubungi lagi oleh saya. Katanya dia gila karena saya dan mentalnya jadi rusak karena saya. Kamu diam saja. Terus. Tapi dia sendiri juga tidak ada usaha dan berjuang buat saya. Oh iya, pokoknya nggak usah dilanjutkan dulu. Terus. Oh iya Pak, dia juga sering menjelek-jelekan saya kepada teman dan keluarganya. Terus? Seperti pekerjaan saya, rumah saya, dan keluarga saya. Saya belum membaca loh. Saya belum membaca. Udah benar nasihat saya tadi. Jarang loh saya kasih nasihat setajam itu. Putus ya. Iya. Teruskan. Padahal selama dia merantau ke Bekasi dari Medan, semuanya dari kos, pekerjaan, dan keperluannya yang lain, saya sering bantu dia. Udah nggak tahu diri ya. Iya. Terus. Keluarga saya dulu sempat sayang karena dia pacar saya, walaupun keluarga tidak menyukai suku yang bukan dari Chinese. Keluarga saya hanya memandang saya. Dan kemarin sempat adiknya bilang ke saya untuk melupakan kakaknya, Pak. Terima kasih Pak Eras sudah mendengarkan cerita saya dan maaf jika terlalu panjang. Mohon arahannya Pak untuk saya ke depannya supaya bisa melupakan dia walaupun sulit dan sering menangis kalau ingat kenangan tentang dia, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu kalau teruskan kamu akan membayar mahal. Kamu lebih baik sakit 3 bulan daripada kamu sakit 30 tahun. Ya. Oke? Lupakan dia. Kamu sekarang cari Tuhan bersama saya aja. Berapa usianya ini? Usianya 26. masih 26. Allah, kau masih muda, laki-laki, kau masih bisa dapat wanita yang bagaimana, yang lebih baik ya. Kamu cari Tuhan dulu, ikut doa pagi dengan saya. Dengarkan Truth ID. Kalau kamu di sekitar Jakarta, kamu onsite di Mall Arta Gading lantai 5 atau Rehoboth lain di mana saya berkhotbah. Oke? Saya kira cukup itu. Teruskan. Berikutnya dari Anonim, usia 52 tahun, menikah, tinggal di Jerman. Jemaat dari gereja Di Jerman. ya di Jerman, ya. Kepada tim Abam yang terhormat, Bapak Elohim Yahweh memberkati Pak Pendeta Erastus dan tim Abam. Bapak sudah menjawab pertanyaan saya tentang hobi yang berkenan di Abam episode 483. Terima kasih Bapak. Saya menikah dengan orang Jerman yang berusia 56 tahun. Sepertinya ini perempuan, Pak ya. Menikah dengan orang yang usianya lebih tua 4 tahun. Ya. Pernikahan kami sudah menginjak 30 tahun usia pernikahan. Bergereja di Jerman dekat Frankfurt. Saya dikaruniai 2 anak, yang besar wanita usia 22 tahun dan sudah kuliah. Dia sudah terima Yesus dan pergi ke gereja. Yang laki-laki usia 20 tahun baru mulai kuliah. Sejak pindah ke kota lain untuk kuliah, dia tidak lagi pergi ke gereja dan bikin saya sedih.
Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 1998. Pada waktu itu sudah 4 tahun menikah. Dengan berusaha hidup kudus seperti tertulis di 1 Petrus 3 ayat 1-3, sambil menyangkal diri dan memikul salib. Nanti saya ceritakan yang saya maksud. Serta dengan dukungan doa saudara dan saudari dalam Kristus dan doa puasa pribadi. Akhirnya 13 tahun kemudian suami mempercayakan hidupnya pada Kristus. Menyangkal diri dan memikul salib karena cinta itu perasaan yang sangat kuat dan membutakan. Dulu saya tidak sadar bahwa laki-laki pilihan saya ini cacat karakter. Walaupun dia orang yang bertanggung jawab, murah hati, dan suka menolong. Suamiku wonge jegotan. Orangnya suka ngambek ya Pak. Ngambek, betul. Ya. Tidak bisa dinasehati. Ini orang Jawa. Terus. Ya, penanya orang Jawa. Ya. Kalau dinasehati dia merasa seperti digurui dan diam saja, tidak ngomong berhari-hari. Dan dia suka kasar sama saya. Dalam 30 tahun ini sering terjadi konflik-konflik di mana suami mendiamkan saya karena sesuatu hal yang menurut saya sepele. Contoh, ini mentega yang kamu beli saya nggak suka. Aduh. Terus saya tanya balik dong, memang kenapa menteganya? Kemudian dia bilang, mengapa saya harus membela diri menerangkan ke kamu kenapa nggak suka? Judulnya dia merasa diinterogasi sama saya, terus dia jegot. Ngambek. Ngambek ya. Pernah saya begitu frustasinya sampai histeris, sampai didatangi tetangga karena saya bertahun-tahun mengalami hal-hal seperti ini. Tetangga saya sampai datang gara-gara dia marah saya buka keju yang tanggal kadaluarsanya ulang tahun anak saya yang perempuan. Karakter jegot ini sampai sekarang belum hilang dan dia membenarkan reaksi-reaksi seperti ini dengan alasan depresi. Daripada saya tertekan, saya mundur saja. Katanya. Alias jegot dan mendiamkan. Ya, sebentar. Mungkin ibu juga punya sikap-sikap yang membuat dia jegot. Ya. Ibu kalau lebih baik diam. Emangnya kalau mentega ini kenapa? Ini kan jawaban-jawaban yang kurang bijak mestinya. Ya. Oh sorry Pap, jadi yang benar merek apa? Cukup. Emang kalau mentega ini kenapa? Ini ibu juga tidak bijak. Tapi saya harap dengan jawaban saya ini, ibu mulai berubah ya. Usia berapa ya? 60 sekian. Usia tadi 52 Pak. 52 masih muda. Tapi mesti bisa berubah ya. Ibu sendiri juga sebenarnya yang membuat jegot sampai suami lebih saya diam aja daripada berantem. Ini enggak benar. Ibu rasanya juga tidak bijak. Terus. Suami saya bikin saya secara manusiawi stres. Dan kesal karena ketidakdewasaan dia ini. Iya, dia tidak dewasa, ibu juga kurang dewasa. Udah sama. Terus. Yang paling bikin sedih, dia keluar dari gereja sekarang. Karena beberapa bulan lalu saya bilang, worship leader si A yang atur sound system kok bunyinya lain ya. Mix dia. Kamu bisa take over nggak? Suami yang pada hari itu sound technician, saya juga tugas worship, merasa terhina karena dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tuh, banyak ngomong kan. Ya nggak perlu, nggak usah minta petunjuk Roh Kudus. Boleh nggak saya ngomong ini? Itu aja sering saya lakukan. Terus. Pendapat dia, worship leader yang nyanyinya suka telat, nggak sinkron sama pemusik, nggak tahu seluk-beluk sound teknik, tapi bisanya ngomel. Dasar diva sombong ini kata suaminya. Pak, menikah dengan orang seperti ini ibaratnya seperti jalan di jalan gelap yang jeglong-jeglong. Jeglong itu berlubang-lubang. Iya. Di mana saya nggak tahu kapan spektakel atau pertunjukan berikutnya terjadi. 30 tahun ini selalu saya yang merendahkan diri, minta maaf dan baik-baikin dia duluan. Oke, ini aspek positifmu begini, bagus. Ya. Sering saya punya pikiran, ngapain saya buang tahun-tahun hidup saya dengan orang kayak gini? Incapable to handle any conflict. Nggak sanggup menghandle satu konflik. Ya, konflik. Yang suka menyimpan kesalahan orang dan tidak mau mengampuni alias nggak mau menerima karakter orang yang nggak cocok sama dia. Ya, tapi kamu sudah menikah dengan dia dan kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Ya. Saya yang masih di gereja ini mau melayani jadi nggak sejahtera. Tapi saya tetap melayani karena saya merasa berhutang bakat musik sama Tuhan dan saya memang rindu melayani di bidang musik. Jangan menjadi lemah gara-gara masalah suami. Kamu tidak menghormati Tuhan. Kalau kamu terganggu karena masalah suami, ya. Tuhan lebih berharga, lebih mulia, lebih terhormat dari suamimu. Ya. Terus. Tapi saya tahu Tuhan Yesus mempercayakan orang ini sebagai domba saya. Ya, pasien juga. Ya.
Kalau saya ceraikan, hancur karya Tuhan di hidup dia karena pasti dia ultimately benci orang Kristen. Iya, dia Dan akan iya, puncaknya akan benci sama orang Kristen iya. dan meninggalkan Tuhan Yesus ya. Ada teori psikologi yang berpendapat orang kalau jegotan gini biasanya has a wounded, traumatized Iya, inner dia child. pernah luka pada masa kecilnya. Traumatis. Ada trauma begitu Wound Pak ya, itu luka dan trauma pada masa masa kecilnya. kecilnya. Menurut saya following Jesus Ya, is inner child itu kedalaman yang dia bawa dari masa kanak-kanak. sejak masa kanak-kanak ya, traumatized inner child. Ya. Menurut saya following Jesus is actually willing to kill your inner child Ah, itu bagus sekali. on a day-to-day basis by submitting this wounded, sometimes spoiled inner child to God's word. Nah, ini bagus kalimat, nanti bisa di email ke saya, ini kalimat bagus sekali. Ya, bagus ya. Mengikuti Yesus ini Mengikuti Yesus itu membunuh your inner child. Ya, Jadi waktu kecil itu kita pernah punya wounded bisa ke bawah, itu harus dibunuh. ya. Oke. Oke. Apa pendapat Bapak tentang hal ini dan bagaimana saya menghadapi orang ngeselin kayak gini yang dipercayakan Tuhan ke saya tanpa saya jadi ikutan? Jadi Anda ini sedang diproses Tuhan untuk lebih dewasa. Sekarang Anda harus moving to the next level. Jadi keadaan suami tidak boleh membuat Anda jadi lemah. Tadi sudah bagus ya. You treat him as your patient. Ya. Oke? Ya. Apa tadi? Memperlakukannya. Oh ya, you have to treat him as your apa ya? Your patient itu paling bagus. Your sheep and you on the shepherd. Kok istri dari gembalanya? Oke, Tuhan berkati. Ya, terima kasih nasihatnya Bapak. Matur nuwun, Tuhan berkati dan lindungi Pak Pendeta. Suatu hari you ketemu saya nanti. Ya. Ya. Baik. Tapi harus ditingkatkan, you punya kedewasaan rohani ya. Anda sudah baik, tapi Tuhan mau Anda moving to the next level. Dari level sekarang Anda harus bergerak. Itu bisa sempurna. Jangan tinggalkan doa pagi di true.id dan mendengarkan khotbah saya. Terus menerus Anda akan bertumbuh. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 52 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di Amerika. Shalom Bapak Pendeta Erasus dan tim Abam. Saya istri dan ibu dari 2 putri. Suami usia 53 tahun berdomisili di Amerika. Bapak Pendeta, bagaimana saya harus bersikap terhadap kakak perempuan dan keluarganya? Kakak perempuan usia 62 tahun, suaminya usia 64 tahun, 3 anak-anak perempuan, mereka usia 38, 36, dan 34 tahun. Saya, suami, dan 2 putri kami, usianya 23 tahun dan 21 tahun, usia anak penanya, ada perselisihan dengan kakak perempuan dan keluarganya pada Desember 2021. Kakak saya sering ikut campur semua urusan rumah tangga kami sejak tahun 2009. Saya sekeluarga dan keluarga kakak tinggal berdekatan. Ketika kami pertama kali tiba di Amerika, urusan pasang internet, beli televisi, dan mesin cuci, kakak saya tidak diperbolehkan. Nadanya seperti sinis, padahal kami butuh perabotan yang benar-benar penting. Kami membawa bekal uang cukup dari Jakarta. Kami tidak pernah meminjam uang mereka 1 sen pun, sampai detik terakhir sebelum perselisihan besar itu. Malah waktu mereka ulang tahun, saya selalu memberi angpau setiap tahun, mengingat jasa mereka mengurus dokumen-dokumen kami waktu mau pindah ke US. Kakak dan suaminya selalu bicara kasar kalau mereka tidak senang dengan apa yang kami lakukan. Padahal kita hidup wajar-wajar saja. Suami dan saya kerja rajin dan jujur, jadi income kami cukup. Anak-anak kami giat belajar. Puji Tuhan, nilai-nilai mereka bagus. Ekonomi keluarga kakak saya jauh lebih mapan daripada kami. Waktu saya membeli mobil, mereka marah sekali, sampai menjengkelkan kami berdua. Di kota kami tinggal mengharuskan setiap individu punya kendaraan pribadi karena publik transportasi di sini sedikit dan tidak aman. Banyak sekali disagreement yang mereka buat. Sampai kami malas untuk sering bertemu di acara keluarga, seperti Natal keluarga dan lain-lain. Dan di tahun 2021, kakak ipar saya, suami dari kakak, melakukan hal yang tidak bisa saya maafkan. Dia menyentuh, ini minta maaf ke Bapak. Nggak apa-apa, menyentuh buah dada saya ketika kami datang ke rumah mereka. Menyentuh atau tidak sengaja menyentuh? Iya. Ini nggak dijelaskan sih Pak. Ya, menyentuh buah dada saya ketika kami datang ke rumah mereka. Kejadian memalukan itu terjadi cepat sekali, padahal di situ kami semua lagi mengobrol. Tidak ada seorang pun yang melihat.
Perselisihan yang terakhir dikarenakan saya tidak membukakan mereka pintu waktu mereka berkunjung ke rumah kami. Saya merasa dilecehkan, Pak. Mereka bilang kami mencampakkan mereka yang selalu membantu kami. Saya sudah berusaha memaafkan kakak perempuan, tapi saya tidak mau berhubungan keluarga lagi dengan mereka. Mohon nasihat Bapak, Bapak Pendeta, apa yang harus kami lakukan? Ini tidak membuka pintu kan menyentuh tadi ya. Iya. Kalau dia cerita kepada istri, kepada kakaknya, ini bisa rusak keluarga ini. Iya. Rumit ya. Tapi saya melihat kakak kamu ini memang otoriter dan mau menyandera Anda. Dia mau menyandera. Lebih baik diam-diam dulu. Sampai suatu hari nanti ada rekonsiliasi. Jadi sementara ini diam-diam saja minta petunjuk Tuhan. Apa yang patut kamu lakukan. Sekarang belum bisa. Ini kondisi runyam banget. Kamu tenang dulu, ini kondisi konflik. Kalau kamu cerita buah dadamu dipegang oleh kakak ipar, kakak kamu bisa marah lalu keluarganya bisa berantakan. Jadi sekarang kamu disalahkan, kamu diam saja. Suatu hari kakak kamu akan tahu bahwa suaminya itu belum bertobat. Dia akan pegang buah dada orang lain, bahkan berbuat yang lebih dari itu. Ya? Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, belum menikah, tinggal di Medan. Ya. Ini Jemaat GSKI Metanoia. Oke. Shalom Bapak, izin bertanya Pak, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kata keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apakah berarti ada sesuatu yang diciptakan oleh sesuatu selain Bapa dalam hal ini Pak? Yang salah itu keinginannya, Ya. bukan dunianya. Keinginan daging di sini keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak roh. Suami mendekati istri itu kudus. Tapi suami mendekati istri orang itu daging. Ya. Jadi keinginan harus kudus. Keinginan mata itu hasrat terhadap barang-barang dunia. Orang punya apa, dia juga ingin punya apa. Ini membuat orang tidak puas. Anda misalnya naik motor, Anda puas, waduh bisa punya motor. Lihat mobil, waduh kalau saya punya mobil, ini saya bahagia. Anda meningkatkan tingkat kepuasan. Ini merusak. Yang benar Tuhan itu mestinya menjadi kepuasan kita. Mau naik motor, mau naik mobil, mau jalan kaki, kita puas. Ya. Nggak ada standar. Lalu keangkuhan hidup itu kehormatan dari manusia, kesombongan ya. Dihormati orang, dianggap penting, nah itulah apa namanya yang terakhir ini, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Jangan kita lakukan. Itu musuh kita. Dan setiap kita, daging kita itu punya pangkalan itu. Oke, cukup sampai di sini. Kata dunia Pak, belum Apa? dijelaskan. Kata dunia Ya, dalam hal ini. oke. Dunia dalam hal ini maksudnya adalah, ya dunia. Yang satu keinginannya bukan dunianya. Gitu loh. Ya. Dunia ini kan indah, ada seks, ada makan, minum, ada keindahan. Nggak salah, yang salah itu keinginannya. Keinginannya Pak. Ya. Tahu? Oke. Mungkin terlalu cepat saya ngomongnya. Dan menganggap yang benar. Oke, kita akan akhiri sampai di sini 973. Ya. Saya bertemu di 974. Tuhan berkati. Sampai jumpa.